Cantik, geng. Tiba-tiba mengarah ke BTS. What the fuck? Bisa depresi sih menurut gua. Yo, geng. Tekan tombol subscribe, geng. Skirt. Yo, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, seperti biasa geng, kita bakal nge-react hal yang aneh-aneh, lucu-lucu, kocak-kocak, dan bla 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 bla. Oke, ini gue dapat sebuah berita yang jujur sebenarnya bener-bener bikin malu gitu ya. Ini bukan sekali dua kali terjadi ya, sering banget ya. Netizen Indonesia itu menunjukkan kebarbarannya kepada orang-orang yang bisa dibilang public figure gitu ya. Ini salah satunya terjadi pada seorang TikToker cantik yang bernama Remar Martin. Nah, Remar Martin ini cewek cantik berkebangsaan Filipina, tapi dia udah stay atau tinggal di Australia. Nah, jujur men, gue pertama kali ngeliat dia, anjir adem banget nih cewek ya kan, senyumnya manis banget, udah gitu ada lesung pipinya, pokoknya cantik deh gitu kan. Jadi tidak ada sedikit pun terbesit atau otak gue tuh berpikiran jorok gitu terhadap dia, karena ini cewek tuh bukan yang tipikal big boobs atau yang bokongnya kemana-mana gitu, enggak, bener-bener cewek manis cantik gitu. Nah, Remar ini umurnya baru 21 tahun, masih cukup muda sih menurut gue, yang bisa dibilang kalau dia mendapatkan tekanan yang sangat besar gitu ya dari orang-orang, ya bisa depresi sih menurut gua. Oke, kita cek dulu nih TikToknya Remar Martin. Mungkin buat perkenalan dulu untuk kalian yang belum tahu dia siapa. Oke, let's go. Anjing cantik, geng. Oh shit. Cantik banget sih, adem banget sih ngeliat mukanya. Remar Martin. Lagu Indonesia, geng. Oke, itu dia tadi TikToknya Remar Martin. Sebenarnya ya dia bukan yang kayak jago banget main TikToknya, biasa aja. Cuman memang anugerah dari Tuhan ya. Dia terlahir cantik. Ya gak kayak teman-teman netizen yang mungkin terpapar sinar ultraviolet, yang ketika naik motor nggak pakai helm terus pas nyampe ditusuk masuk gitu dakinya gitu ya. Pas diginiin ada misis gitu. Mau gimana, geng? Kita kan terlahir beda-beda ya backgroundnya. Jadi ya sabar gitu ya. Ada orang makan daging, ada orang makan singkong ya. Mau gimana gitu ya. Oke, nah sebenarnya yang parahnya itu adalah video-video dari Remar tadi itu banyak banget di repost sama akun-akun viral yang ada di Indonesia, sehingga Remar ini cepet banget terkenal di Indonesia. Terus ada kejadian yang menurut gua nih di bagian ini barbar banget sih, bikin malu, bener-bener bikin malu ya. Remar ini live streaming, lalu cowok-cowok dari netizen plus 62 pada masuk tuh ke Instagramnya Remar. Di sana ada komen-komen yang enggak gitu ya, karena ya namanya orang bule ya, ini kan termasuk bule gitu ya, orang luar ya kan. Dia kan nggak tahu apa yang dikatakan oleh netizen dong. Ini parah, sumpah. Gue jujur sebagai cowok yang berasal dari negara plus 62 ini, negara berflower ya, berkembang, itu bener-bener merasa kayak gila lu kayak nggak punya adab gitu. Oke, ini dia. Gue gedein suaranya. Wow. Say I love you. Hi, I love you Remar. Oke, my girlfriend. Anjing. Gila, komen-komennya tempi gila. Di skincare. Goblok ya Allah. Say hello to Indonesia people. I like you smile. I love you Ray. Say hi Echa please. Guys, what is memek? Lo dengar gak barusan? Guys, what is memek? Mana bisa di like lah Falcon. Astagfirullah. What? Ya Tuhan, bener-bener dong tulisannya what is memek. Gila woi. Anjir, dipin sama dia. Dia live sama siapa nih? Hah? Ngentot you dong. Ya Allah. Men, gue dapat video ini repost dari media sosial lain ya. Tadinya gue dengar isunya nih ya, Remar ini itu sampai ngomong kayak gitu tuh karena udah banyak banget netizen tuh yang minta dia buat ngomong kata-kata tersebut. Jadi kayak Remar coba ngomong ya itu tadi tempe, meme atau ngentot gitu, sampai akhirnya si Remar ini ya mau nggak mau terpancing dong. Bukan terpancing sih ya, dia bingung juga ini apaan sih kata-kata ya kan. Karena banyak banget netizen yang minta dia buat ngucapin itu, akhirnya dengan polosnya dia nanya what is memek. Ya bener, memek is makanan khas Aceh. Di Aceh tuh ada namanya makanan memek. Kalau nggak percaya, nih gue tampilin nih. Nah, nih.
Itu ada di Semelu gitu. Itu ya Remar, kalau kamu nanya memek itu apa? Memek itu makanan khas Aceh. Kan yang jorok-jorok kok. Astagfirullah, netizen lu bikin malu sumpah. Aduh, gua nggak tahu dah. Kita dari kecil makannya apa? Rumput kali ya. Aduh. Nah, ada seorang selebgram namanya tuh Abi Bayu. Nah, dia tuh melakukan riset. Dia bertanya kepada netizen, kenapa banyak banget cewek-cewek yang benci banget sama Remar Martin ini gitu. Sementara cowok-cowok tuh pada kayak support, bahkan sampai otak-otaknya pada jorok ya kan. Akhirnya si Abi Bayu ini mendapatkan sebuah jawaban yang menurut gue bener-bener nggak masuk di akal gitu ya. Ya gitu dah pokoknya. Kita cek aja. Hai guys, jadi kemarin aku upload satu video yang bertanya kenapa banyak cewek Indonesia yang nggak suka sama Remar. Dan setelah mengamati jawaban-jawaban yang ada dan stalking serta melakukan penelitian yang intensif, maka aku menemukan jawabannya adalah banyak cewek Indonesia yang nggak suka sama Remar karena banyak hubungan dari mereka yang rusak karena Remar. Entah karena cowoknya suka ngomongin Remar, suka upload videonya Remar, atau mereka sering berantem karena Remar. Ini nggak masuk akal. Kenapa? Tuh. Gini, kalau dalam sebuah hubungan atau relationship ada yang berantem karena public figure, entah itu public figure dari TikTok, Tinder, artis Korea, artis India, artis Kamerun, siapapun. Yang salah bukan public figurnya, tapi yang salah adalah relationship itu. Jangan malah nyerang public figure yang nggak tahu apa-apa tentang hubungan kamu, yang bahkan nggak tahu kalau kamu dan dia itu ada di planet ini. Ini tuh konyol banget, hampir sama konyolnya dengan orang-orang yang nyerang Han Soo-hee karena berhasil acting jadi pelakor di drama The World of the Married. Ya, itu salah satunya. Sekian opini dari aku, maaf kalau salah, tapi rasanya sih aku bener. Anjing goblok. Oke. Abi Bayu lo keren tapi lo berani banget. Lo bilang maaf kalau salah tapi kayaknya aku bener. Itu netizen Indonesia itu gak pernah salah. Mereka itu adalah Tuhan. Ya, enggak. Canda. Oke, ini gue agak sedikit menjelaskan ya maksudnya dari si Abi Bayu tadi. Yang salah itu bukan public figurnya. Bener banget. Yang salah itu adalah relationshipnya. Itu artinya lu berdua itu nih yang jadian nih, Cimoy sama Bowo TikTok bau bawang dan Cimoy bau matahari ini, ketika lo nyatu, lo berdua itu punya prinsip nggak? Ketika lo pacaran, kalau lo nggak punya prinsip, ya gitu jadinya. Bodoh banget bro, bodoh banget sumpah. Karena gini, kalau orang yang punya hubungan yang sehat itu, mereka punya prinsip kayak gini. Kalau aku main sama teman-temanku yang cewek, misalkan, kamu nggak boleh cemburu ya. Oke, cewek juga bilang, kalau aku main sama temanku yang cowok, kamu juga jangan cemburu ya. Karena aku hobinya itu nongkrong di balapan liar, misalkan sore-sore di jalan yang kosong, jalanan baru, misalkan lo pacaran sama cabe-cabean gitu ya. Nah, otomatis di situ sudah punya prinsip nih, relationship lu nih yang bau bawang ini ya kan. Jadi tidak akan ada yang namanya kecemburuan gitu. Nah, ini gobloknya public figure yang buat cewek-cewek nih ya, cowok lo itu mungkin belum tentu bisa colek gitu ya. Buat masuk ke mimpinya dia aja tuh mungkin si Remar ini masih masih enggan gitu ya. Nggak mungkin gitu. Ya cowok lo itu ya mungkin sih was-was juga sih kalau misalkan sampai cowok-cowok kalian tuh ya melakukan ini, bayangin si Remar itu kesel sih bener. Tapi itu parah sih. Itu parah. Itu bener-bener fantasi yang menurut gue bohongin titit. Nah, dampak dari antara pasangan ini nih ya, pasangan bau bawang ini, itu malah berdampak ke Neymarnya. Jadi banyak banget tuh tiba-tiba para cewek-cewek tuh nge-report Instagramnya Neymar. Sampai akhirnya Instagramnya si Neymar ini hilang gitu geng. Remar ini pamit geng dari media sosial. Nih dari di Twitternya dia tulis bye TikTok, bye Twitter. Yang jelas dia udah pamit. Tapi dia bilang ini bukan tentang Indonesia, ini masalah personal dia. Jadi media sosialnya Neymar ini pada hilang karena di-report sama cewek-cewek. Nah, gue udah coba cari ya komentar-komentar di akun lamanya Remar, tapi udah nggak ada geng. Gue udah cari di YouTube juga, udah cari di Google tuh udah nggak ada karena benar-benar udah hilang ya. Nah, akhirnya Remar ini bikin akun kedua. Ini namanya remar.official18. Nah, ini belum terbukti atau belum benar-benar verified kalau ini akun aslinya Remar, tapi followersnya cukup banyak dengan postingan cuma ada 3 nih. Cuma ada 3 postingan. Ini bahkan di akun barunya dia aja itu masih ada yang maki-maki, tapi udah nggak banyak sih. Jadi udah ada beberapa orang yang cukup dewasa untuk komen, udahlah masalahnya jangan diperpanjang, cukup gitu. Kita semua bikin malu Indonesia. Tapi geng, yang mirisnya itu adalah Remar ini sampai bilang please don't report. Jadi jangan report lagi. Ini udah kesekian kali dia bikin account, katanya dia udah capek gitu. Sampai si anaknya udah mohon-mohon geng gitu. Oke, kita lihat ya. Masih ada aja nih. Tuh lihat ya. Masih ada aja yang komen gini nih. Dukung report akun Remar untuk kedua kalinya. Terus ada lagi nih komentarnya Remar di sini. Thanks for support all. Ayo selang aku, kayak ngalang aku maju ngalakas.
saking aku, oh ini bahasa ini Tagalog. Ini juga belum bisa menentukan ini akun aslinya dia walaupun dia udah pakai bahasa Filipin karena kan sekarang gampang tinggal translate di Google. Jadi belum bisa dipastikan. Tuh komentarnya udah pada ada yang bagus-bagus. Tuh sampai ada yang komen gini, malu gua punya negara hobinya ngehujat terus. Iya sih, malu banget. Nah, dan kocaknya nih ya, geng. Kocaknya nih ya, dari yang tadinya perang antara fans Remar, yaitu cowok-cowok ya kan, cowok-cowok otak bacol nih, sama cewek-cewek yang bau bawang ini, tiba-tiba mengarah ke BTS alias K-pop. Tuh ada komen gini. Kalau kalian cewek-cewek Indo nggak berhenti report Remar, maka siap-siap para cowok-cowok Indo melakukan hal yang sama dengan mereport BTS. Ini juga lo bisa lihat nih. Mungkin dulu ARMY, EXO, L, Blink, apa gimana sih bacanya nih? Netizen, Moa. Gue nggak tahu deh nama-nama K-pop dan lain-lain terpecah. Tapi kalau udah kayak gini, kita nggak terima, semuanya harus maju. Nggak bisa gitu aja fans K-pop disalahin. What the fuck? Kenapa ke fans K-pop? Oke. Setelah gue riset, nggak gue sih, Daniel riset ya. Ternyata orang yang pertama kali memprovokasi orang-orang untuk nge-report akunnya Remar itu, ini ada nih orangnya nih. Namanya adalah Cecilia Apriliani. Lalu si Cecilia ini ngeposting lagi ke akunnya Toxic People plus 62. Dia posting kayak gini. Cuma mau bilang makasih buat ciwi-ciwi yang bantu saya nge-reportnya akun. Damn, berani banget. Jadi dia kayak seneng gitu Remar udah gak main media sosial. Oke, nah jadi geng, si Cecilia ini bener-bener menyesal ya geng setelah keciduk kalau dia adalah provokator. Kita bisa lihat nih dari postingan-postingan dia nih. Beberapa akun dia tuh udah di-report semua tuh, lihat tuh. Please Remar, gua cuma iri. Anjir parah, dia mengakui. To Remar, @remar.official18, I want to apologize from the bottom of my heart. Please forgive. Jadi dia menyesal banget dan akunnya di private. Kita lihat lagi nih. Terus dia bikin lagi di snapnya. Sekali lagi gue sangat-sangat menyesal dan minta maaf sama fans Remar dan semua pihak. Gue juga minta maaf sama K-popers karena ulah gue kalian kena imbasnya. Wah gila sih. Gila, ini menyesal parah sih nih. Klarifikasi ya kan. Gue dengan sadar dari pihak manapun gue mengakui kesalahan gue. Gue sangat-sangat menyesal banget atas perbuatan gue sama Remartin. Gue minta maaf pada semua pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan gue. Oke. Ini sampai stres banget nih cewek, sampai bikin akun berkali-kali karena di report terus. Udahlah, akun gue udah 2 kena report. Gue masih perlu sosmed. Gue juga butuh stop ngurusin hidup gue. Gila ya, sanksi sosial tuh gak ada obatnya. Sanksi sosial itu ya. Tuh lihat tuh, nyesel parah dia. Ini masih mending nih di sosial media dibully. Gimana kalau misalkan lu lagi jalan di luar terus ada orang yang ngenalin lu? Jangan sampai men. Please banget ya buat teman-teman semua, cukup ini drama terjadi di media sosial. Jangan sampai ini drama terjadi di dunia nyata. Ya lu harus ingat men, ada hukum gitu. Fanatiknya lu kepada idola lu gitu ya, tapi tidak membuat moral lu itu mendekati binatang juga sih menurut gue. Gak penting gitu lu ngurusin BTS lah, Remar Martin lah, ya shit bro, itu bukan Tuhan men, itu cuman idola, mereka juga manusia gitu, manusia yang dibentuk menjadi ya mungkin lebih spesial aja di mata kalian gitu ya, nggak perlu dibela segitunya gitu. Nah pada akhirnya geng, si Remar ini kan udah ngomong gitu kan, dia nggak bakal gunain Instagram lagi, Twitter lagi gitu, dia udah cukup lah gitu ya dengan drama-drama sosial media. Katanya sih dia nggak benci Indonesia dan dia meninggalkan sosial media itu karena personal problem gitu ya. Nah setelah itu dia sempat nge-tweet lagi nih, ini kita cek ya, tweet dia, be mature not immature, jadi harus dewasa, forgive and forget gitu, maafkan dan lupakan, kata dia. Gay, what the fuck, what? Apaan dia ngomongnya apa? Dia kayak dia nggak bawa ada problem apa-apalah gitu ya. Oke, terus dia tulis di sini, I'm down to all my fans, berhenti menyerang BTS. Dia nggak tahu ini bakal terjadi dan minta maaf, dan dia bakal nutup semua akunnya dia untuk sesuatu alasan. Ini tentang persoalan di keluarga, jadi ini nggak ada hubungannya dengan Instagram dan Facebook dia, jadi mohon berhenti, katanya dia gitu. Nah di sini dia ngomong nih, dia nggak bener-bener nggak mengerti apa yang terjadi karena dia nggak ngerti bahasa Indonesia. To all BTS fans, I'm sorry what my fans did. Ya dia minta maaf apa yang udah dilakukan oleh fansnya dia. God bless you all. Dan dia bilang juga I don't hate BTS, dia nggak benci BTS. Jadi bilang gini, percaya atau enggak, gue nggak ngerti apa yang terjadi, kata dia. Dia nggak ngerti bahasa kita. Tuh lihat tuh. Itu tadi semua pernyataan dari si Remarnya setelah dia memutuskan untuk meninggalkan TikTok, Twitter, Instagram dan segala macam. Gue aneh juga sih, katanya udah buy Twitter tapi dia masih update nih, masih retweet juga. Ya namanya juga anak muda ya, kadang ada perasaan-perasaan atau rasa-rasa pelin-pelan lah gitu ya. Masih pengen tapi enggak ya, namanya juga sosial media. Siapa sih yang bisa bener-bener hilang dari sosial media? Jarang sih kalau orang modern zaman sekarang. Oke geng, itu dia tadi semua drama yang ada di sosial media sekarang lagi viral-viralnya ya, tentang Remar dan salah satu oknum fansnya BTS. Jadi ini nggak ada hubungannya sebenarnya
sebenarnya sama semua K-popers menurut gue, karena gue yakin K-popers juga nggak sebarbar itu sih untuk nyerang cowok-cowok yang ngefans sama Remar, karena nggak ada hubungannya apa-apa. Ini cuman gara-gara oknum sih dan salah paham kalau menurut gue. Dan buat lu semua yang tadi disebutkan oleh Abi Bayu yang putus gara-gara cowok lu jadi punya bacol yaitu Remar, lebih baik lu jangan nyalahin Remarnya. Menurut gue lu salahin cowok lu, kalau perlu potong aja titiknya biar nggak kemana-mana, jadi biar aman gitu hubungan lu. Karena menurut gue akan ada Remar yang lain, kalau misalkan cowok lu itu otaknya memang jorok, ya hal itu akan terulang. Jadi yang salah tuh bukan Remar menurut gue. So please banget geng, kebarbaran itu jangan keterlaluan lah, karena udah banyak banget men, negara kita tuh malu gara-gara kebarbaran kalian. Pertama tuh gue inget banget terjadi sama Prince Martin yang ada di Brunei, ya kan, semuanya pada barbar banget, pada maki pacarnya Prince Martin. Terus juga masalah yang gue nggak tahu tuh, yang drama Korea itu yang disebut pelakor apa gitu, sampai di Korea tuh jadi viral kata-kata pelakor. Anjing, kenapa bukan prestasi sih yang viral, kenapa jadi kata-kata yang kayak gitu yang malah viral, ya kan. Terus yang tiga, kejadian yang Remar ini, di Korea kita udah buruk, di Brunei buruk, sekarang Filipina buruk juga. Yang kemarin sempat viral Telelet yang sempat para DJ sampai bikin lagu, ya itu nggak apa-apa lah, itu bisa dibilang itu menghasilkan sebuah karya yang manis gitu ya. Tapi kalau ini kan malu banget men. Jadi jangan sampai rakyat kita tuh dikenal dengan orang-orang yang punya cyber army yang penuh dengan kegoblokan. Menurut gue jangan sampai lah kayak gitu. Oke geng, sorry banget kalau react gue atau review gue hari ini tuh terlalu panjang, tapi menurut gue ini penting sih buat kita bahas. Ini menyangkut dengan millennials negara kita. Jadi apa yang terjadi hari ini tuh bener-bener bukan cuman lu doang yang malu, kita ini yang bukan pelakunya juga ikut malu. Ya kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan kalian gitu. Semoga ini tidak terjadi lagi ya. Semoga buat fansnya Remar, ya lo cukup ngefans sama Remar tapi tidak dengan melakukan hal-hal yang ekstrim banget gitu. Ya lo ngefans kadang ngefans, jangan sampai ngajarin dia kata-kata yang jorok dari negara kita. Itu bener-bener krisis moral banget menurut gue. Dan yang cewek-cewek juga please jangan dikit-dikit nyalahin cewek dari negara lain yang lebih cantik dari lu. Kalau bisa, kalau misalkan lu merasa kalah dari segi fisik, ganti kosmetik lu dengan yang itu aja saran dari gue. Oke geng, thank you banget buat kalian yang udah nonton Kamar Jadi episode kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah, subscribe channel ini, dan follow Instagram gue yang pastinya. Oke, see you geng.